Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sunnah-sunnahnya ya, sampai hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Lalu kemudian juga kita sudah membahas mengenai bab al-ghusl atau mandi jinabah atau mandi besar ya, dengan segala rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan juga hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang mandi besar. Nah, sekarang pada bab selanjutnya pada kajian fikih Abi Syuja' pada subuh hari ini, yaitu pembahasan mengenai al-mashu 'alal khuffain ya, atau mengusap dua khuf ya. Apa itu khuf? Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhi fid dharain amin. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun, dan mengusap terhadap dua khuf. Khuf ini kalau kita maknai mungkin semacam sepatu ya. Bisa semacam sepatu, bisa juga semacam kaos kaki. Tapi kaos kaki ini bukan kaos kaki yang terbuat dari kain, Pak. Bisa kaos kaki yang terbuat seperti dari kulit, yang mana tidak bisa tembus air dan juga kuat, sehingga bisa dipakai untuk melakukan perjalanan meskipun jaraknya jauh. Nah, biasanya kalau di negeri seperti mungkin Timur Tengah ya, atau Eropa yang ada musim dinginnya, biasanya orang-orang itu memakai yang namanya khuf. Khuf itu tadi semacam kaos kaki atau sepatu ya, sepatu yang tebal yang terbuat dari kulit ya. Karena ketika musim dingin biasanya kan orang ya boro-boro untuk nyuci kaki ya. Pegang air aja kedinginan, sehingga ketika buka kaki itu biasanya jadi kesulitan tersendiri ya, bagi orang-orang. Sehingga dalam Islam ya, bukan hanya saat ini ya, dari zaman Rasulullah SAW sudah diberikan yang namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu dari kata rakhisah. Kadang ada kosakata dalam bahasa Arab namanya rakhis. Rakhis itu murah. Tapi di sini rukhsah yang berarti bisa diartikan kemudahan. Atau rukhsah itu adalah sesuatu yang dapat memudahkan seorang muslim sebagai pengganti daripada yang wajib, atau pengganti daripada yang halal. Di antara rukhsah seperti yang sering diungkapkan yaitu mengenai hukum memakan misalnya daging babi atau daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang terjadi yang namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat dalam kaidah fikih. Hal-hal segala yang bentuknya itu urgen, darurat, yang dapat mengancam nyawa, yang dapat mengancam maqasid al-khamsah. Apa saja maqasid al-khamsah itu? Yaitu yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Tapi ulama sekarang menambahkan lagi maqasid itu ya, maksud daripada syariat itu yang mesti terjaga, yang mana seluruh syariat pasti akan menjaga hal-hal ini ya, yaitu hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Jadi kalau zaman dahulu ulama baru merumuskan lima maqasid, sekarang ditambahkan lagi hifdzul bi'ah, itu menjaga lingkungan. Maka segala syariat dalam Islam ini yang mana syariat ini dapat menghilangkan salah satu dari maqasid tadi, nah itu biasanya mesti diganti dengan hal lain. Seperti tadi ketika seseorang misalnya dia berada di hutan rimba, lalu dia dalam keadaan lapar, timah kosong, lapar yang sangat kuat sehingga membuat dia misalnya kalau tidak makan pada saat itu dapat menghilangkan nyawanya. Kebetulan ada babi lewat misalnya, lalu dibunuh, itu boleh dimakan. Min ghairi adil ya, tidak berlebihan dan juga tidak untuk dibekal, hanya secukupnya saja sampai bisa menghilangkan dirinya daripada kelaparan. Ini namanya rukhsah. Jadi syariat ini bisa ditembus kalau memang dapat mengancam 5 maqasid tadi atau 6 maqasid tadi, seperti itu. Sekarang ini mengenai mashu 'alal khuffain. Nah, ini juga rukhsah ya. Yaitu biasanya al-mashu 'alal khuffain
sepatu yang terpasang pada kaki sampai menutupi mata kaki. Kita kalau berwudu itu kan ada salah satu rukun, yaitu apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Warijla ini yaitu dua kaki. Maka dalam hal ini ketika seseorang memakai khuf, apalagi yang bertali begitu banyak, ketika hendak misalnya berwudu, lalu ketika bagian kakinya itu kan akan membuat dia kesulitan. Atau mungkin kalau kedinginan itu ribet lagi nanti makainya, belum lagi lembabnya pasti pakai lagi sulit. Nah, maka di sini ada namanya rukhsah, yaitu cukup diusapkan saja kepada atas daripada bagian khufnya itu. Lalu bagaimana misalnya ada sering kita lihat misalnya orang pakai kaos kaki karena nggak mau ribet, itu diusap kaos kakinya di bagian atas. Apakah kaos kaki ini memenuhi syarat khuf sehingga diberikan rukhsah sama seperti tadi ya, khuf tadi, atau memang kaos kaki ini tidak dapat masuk ke dalam kriteria khuf tadi sehingga tidak bisa dipakai rukhsah itu ketika berwudu. Ya, kalau orang yang kantoran apalagi ya, biasanya pakai kaos kaki di mana-mana. Nah, ketika berwudu itu bisa diusap. Tapi apakah memang itu sah atau tidak? Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini mengusap dua khuf itu jaizun ya, boleh, dibolehkan dalam syariat. Tapi ada 3 syarat. Bisalasati syara'ita. Nah, yang pertama adalah ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Hendaknya orang yang ingin memakai rukhsah ini dia memulai untuk menggunakan khuf tadi setelah dia bersuci, dalam keadaan suci. Kalau orang janabah berarti dia sudah mandi besar. Kalau orang ini hadas kecil berarti sudah berwudu, lalu memakai khuf tadi. Wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardhi min al-qadamain. Dan hendaknya juga dua khuf tadi atau dua sepatu tadi yang menutupi mata kaki ya, dia itu harus menutup tempat yang mana diwajibkan untuk membasuhnya ketika berwudu. Dalam kaki kan wajib membasuh sampai mata kaki ya. Maka sepatu ini harus menutupi mata kaki, atau kaos kaki yang terbuat dari kulit tadi harus menutupi mata kaki. Kalau tidak sampai itu maka tidak masuk syarat tadi, maka wajib dia melepasnya lalu membasuh kedua kakinya. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Nah, syarat yang ketiga, mesti dua khuf tadi itu yang mana memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan dengan itu. Misalnya kalau seseorang melakukan perjalanan dengan kaos kaki saja, itu gimana? Apakah mampu? Atau hanya akan sobek di jalan? Berarti kaos kaki di sini tidak masuk kriteria tadi sebagai khuf. Masuk kepada syarah atau penjelasan daripada Syekh Hisham Kamil. Beliau mengatakan al-mashu kalau secara bahasa merupakan imrarul yad ala syai'. Sebut mashu itu adalah di mana seseorang mengusapkan tangannya itu ala syai' terhadap sesuatu, jadi mengusap. Adapun secara syar'an, secara syariat yaitu isabatul yad al-mubtallah, yaitu bagaimana mengenaikan tangan yang basah, jadi tangan sudah dibasahi bil ma'i dengan air bi khufin tahirin satirin lil qadamain. Untuk ya usapnya ini kepada khuf tadi yang mana khuf ini harus suci. Harus dia itu suci dan menutup kedua mata kaki. Izananin makhsusin. Tapi rukhsah ini hanya bisa dilakukan pada saat tertentu saja, atau ada batas waktu tertentu saja, jadi tidak bisa selamanya orang mengusap di atas khuf ya. Ada di mana memang harus diperbarui lagi, dia mencuci kedua kakinya. Wal mashu 'ala rijlaini badalun min ghaslihima. Mengusap kedua kaki ini merupakan badal. Badal itu artinya pengganti min ghaslihima, daripada membasuh kedua kaki tadi. Apa hukumnya? Ya, hukumnya ini adalah jaizun fil hadari was safari. Hukum menggunakan rukhsah ini yaitu diperbolehkan. Di mana saja dibolehkannya? Yaitu kita bermukim pun itu boleh. Kita misalnya tidak sedang bepergian, tapi memang misalnya lagi musim dingin, kita malas untuk membuka misalnya tadi penutup kaki kita.
tapi memenuhi syarat ini, maka itu diperbolehkan. Wasafar, dan juga safar, apalagi safar gitu kan, lebih ribet lagi ketika seseorang mungkin membuka sepatunya. Lirrijali wan nisa, jadi tidak ada pengkhususan, laki-laki, perempuan semuanya boleh menggunakan rukhsah ini. Yusayf wasyita, baik itu musim dingin atau musim panas ya. Yusihati wal maradi, baik orang itu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. An Jarir bin Abdullah al-Bajili, di sini diriwayatkan mengenai rukhsah tadi, bahwasanya dari Jarir bin Abdullah al-Bajili annahu qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau buang air kecil, thumma tawadda. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa masaha ala khuffaihi. Tapi pas bagian kakinya beliau mengusapkan airnya cukup pada bagian atas daripada khufnya atau sepatunya. Nah, ini hadis yang muttafaq disepakati oleh para imam hadis, sehingga derajatnya sahih. Derajat sahih berarti bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau dalil dalam syariat. Karena dalam syarat itu ketika hadis itu dhaif, lemah, nah itu tidak bisa dipakai untuk sebagai landasan hukum atau syariat. Apalagi kalau hadis palsu, itu sama sekali tidak bisa dipakai sebagai argumentasi atau dalil hukum. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ini Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau seorang tabi'in, bahwasanya pernah mengatakan kepadaku sebanyak 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu pernah mengusapkan tangannya itu ya, kepada khufnya ketika berwudu daripada dia membasuh kedua kakinya. Faedah di sini ada tambahan, ghuslur rijlaini afdalu minal mashi 'ala al-khuffi. Biar bagaimanapun, meskipun ada rukhsah mengusap ini, tapi tetap pahalanya itu pasti berbeda ya. Misalnya dalam sholat sunnah itu kan kita diberikan rukhsah, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kita sholat misalnya dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan misalnya duduk atau dalam keadaan terlentang ya. Itu boleh-boleh saja kalau dalam sholat sunnah itu ada rukhsah. Tapi kalau sholat wajib, seseorang itu misalnya dia masih dalam keadaan sehat, masih mampu berdiri, tapi dia sholat dalam keadaan duduk, nah ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Adapun tadi mengusap kedua sepatu yang menutupi mata kaki yang suci, itu tetap saja dianggap bahwasanya membasuhnya itu lebih utama. Sama juga ketika hendak bersuci, misalnya seseorang istinja atau melakukan cebok, kita boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu, meskipun dalam keadaan misalnya air melimpah, itu boleh kita menggunakan salah satunya saja. Nah, misalnya katakanlah tisu, karena mungkin zaman sekarang nggak mungkin pakai batu, pakai tisu. Nah itu boleh pakai tisu saja. Hanya saja tetap menggunakan air itu lebih afdal. Begitupun ini, meskipun boleh mengusap kedua sepatu kita bagian atasnya itu, nah itu tetap yang afdalnya itu lebih utamanya adalah membasuh kedua mata kaki kita, itu lebih utama. Syurutul masih ala khuffain. Di sini jelaskan lebih rinci lagi apa syarat-syarat seseorang bisa menggunakan rukhsah ini, yaitu mengusap air dengan tangannya kepada sepatu yang menutupi mata kaki. Pertama adalah syaratnya seseorang tadi harus memakai dua sepatu tadi dalam keadaan suci. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, ingin menggunakan rukhsah ini, hendaknya untuk berwudu dulu dalam keadaan suci, baru pakai sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit tadi misalnya, yang tidak bisa tembus air. Ini ba'da wudu al-kamil, ya, berwudu dulu ya, atau kalau jinabah berarti harus mandi besar terlebih dahulu. Nah, maka
falau ghasala ar-rajulu rijlahu al-yumna wa labisa al-khuffa thumma ghasala ar-rijla al-yusra wa labisa al-khuffa al-akhar fala yasih. Maka ada lagi kasus misalnya seseorang ini berwudu, lalu setelah membasuh kaki pada bagian kaki kaki kanan dia sudah basuh, dia langsung memasukkan sepatunya, lalu yang kiri belum terbasuh secara sempurna. Setelah itu dia basuh kaki kiri lalu masukkan sepatunya, berarti satu-satu. Nah, apakah ini sah atau tidak? Nah, ini tidak sah, karena harus sempurna dulu sucinya. Berarti harus benar-benar setelah mencuci kedua kakinya tadi dalam berwudu baru memakai khuf tadi atau sepatu tadi. Tapi kalau dia baru mencuci satu, dia baru mencuci satu kaki lalu langsung pakai, lalu mencuci satunya lagi langsung pakai, itu tidak sah. Harus setelah sempurna bersucinya. Bagaimana di sini dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berwudu. Fa ahwaitu li anza'a khuffai. Lalu aku turun hendak untuk melepaskan kedua sepatu Rasulullah. Faqala, tapi Rasulullah malah mengatakan, "Da'. Biarkan saja Mughirah, jangan kau lepas sepatuku. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Karena aku sudah memasukkan kakiku ke dalam sepatu ini dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah dicuci ketika berwudu. Hadis muttafaq alaih. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu ayyakuna al-khuffan satiraini li mahalli ghusl fardhi min al-qadamain. Itu hendaknya lah sepatu tadi menutup kedua mata kaki. Falau kana al-khuffan la yastirani mahalla ghusl al-qadamain la yusammayani khuffan. Ya, kalau hanya sekedar misalnya seperti sendal atau mungkin sepatu tapi hanya bagian bawahnya saja, ya, kan ada pentopol di bagian bawahnya aja. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai khuf. Lalu yang ketiga syaratnya adalah ayyakun al-khuffani tahirain. Pastinya harus dalam keadaan suci. Kalau khufnya habis ngicap misalnya kotoran ayam, dari ayam atau dari domba, nggak mungkin itu dipakai untuk sholat. Harus dalam keadaan suci. Dan sehingga boleh untuk mengusapkan air tadi kepada khufnya atau kepada sepatunya. Kalau kana min jildin ghairi madbuhin, atau misalnya kasusnya sepatu ini terbuat daripada kulit. Nah, kebetulan kulitnya ini belum didibal. Pernah ingat pembahasan sebelumnya mengenai dibal yang sudah disamak sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kalau seandainya kulit ini belum disamak lalu dipakai untuk sepatu tadi, nah itu tidak dalam keadaan suci, sehingga tidak bisa dipakai untuk khuf atau rukhsah tadi. Tapi kalau dipakai perjalanan bisa-bisa saja seseorang menggunakan itu, hanya saja dia tidak bisa menggunakan rukhsah tadi. Au min jildil kalbi, apalagi pakai kulit terbuat daripada kulit anjing, au khinzir, atau kulit terbuat dari kulit babi, au min qumashin bihi najasa, ya, atau dari tadi kain tapi terkena najis, kotoran ayam, kotoran kambing atau lain sebagainya. La yasihul mashu, maka tidak sah ya seseorang untuk mengusapkan tangannya yang basah kepada khuf tadi. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah ayyakunal khufan qawiyyaini. Harus khuf tadi, sepatu tadi adalah kuat kedua-duanya. Tidak boleh mudah robek ketika dipakai perjalanan. Patokannya adalah ketika dia melakukan perjalanan dengan menggunakan sepatu itu atau kaos kaki dari kulit tadi itu tidak robek selama perjalanan. Nah, maka itu berarti kuat. Nah, boleh seseorang itu untuk melakukan rukhsah, mengusapkan saja ketika membasuh kaki ya, kepada sepatunya. Kapan kuat perjalanannya? Yaitu sekitar 1 hari ya. 1 hari bagi yang mungkin, misalnya dia punya sepatu atau katakanlah kaos kaki terbuat dari tadi ya, kulit yang tidak rembes, atau mungkin semacam terbuat kayak perasut yang tidak tembus air ya. Sekiranya dia berjalan pakai itu selama 1 hari 1 malam tidak rusak, nah berarti itu boleh menggunakan rukhsah. Atau 3 hari 3 malam kalau dia sedang safar keluar kota misalnya, nah itu boleh kalau kuat.
Lalu yang kelima, ayyamna'a nufudhal ma'i ilal qadamin min ghairi mahallil khirzi makan al-khiyafah. Yang syarat yang terakhir adalah hendaknya sepatunya itu tidak sampai tembus air atau rembes, kecuali memang pada bagian jahitan. Tapi kalau bukan pada bagian jahitan itu rembes air, nah ini tidak bisa dipakai untuk rukhsah. Maka dalam hal ini, kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengusap khuf itu ya, kalau tidak sesuai syarat tadi, misalnya dia itu bolong, kemudian rembes, kemudian tidak sampai mata kaki, nah itu tidak bisa memakai rukhsah ini. Tapi ada salah satu riwayat daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Satu riwayat, berarti bukan pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Hambali. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mengusapkan ketika dia membasuh kepalanya itu cukup pada imamah itu pada sorban. Jadi nggak sampai di rambut, diusapkan ke atas imamahnya saja, ke atas sorbannya. Lalu mengusapkan katanya alal jawrabain. Pada kalau dimaknai jawrab zaman sekarang itu ada kosakata bahasa Arab namanya jawrab. Jawrab itu artinya kaos kaki, syarab atau syarab kaos kaki. Nah, orang-orang yang mengambil pendapat ini mengatakan bahwasanya boleh seseorang untuk mengusapkan ke atas kaos kakinya saja. Sedangkan kaos kaki kan terbuat dari kain biasanya kan, rembes juga, malah akan lembab, menyebabkan lembab. Nah, orang-orang yang berpegang kepada riwayat Imam Ahmad tadi, ya, itu mereka selalu mengusap di atas kaos kakinya. Termasuk saya ketika di Mesir, ya, ada orang seperti itu. Dia malas mungkin buka kaos kaki, ya, dia diusapkan saja di atas kaos kakinya. Turki itu banyak. Di Turki juga ada ya, musim dingin atau nah, itu sah-sah saja. Ya. Masjidnya pakai kaos Kalau kaki. dia mengambil pendapat riwayat Imam Ahmad, tapi kesepakatan dari bukan kesepakatan, pendapat jumhur atau mayoritas madhab Malik, madhab Imam Hanafi, madhab Syafi'i, bahkan ada riwayat yang mu'tamad yang jadi pegangan dalam madhab Ibnu Hanbal, itu tidak sah karena tadi harus memenuhi syarat, sehingga ditafsirkan bahwasanya dalam hadis tadi mengenai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap jawraban atau kaos kaki tadi itu kosakata kan sudah bergeser, gitu. Apalagi zaman Rasul. Dulu nggak ada kaos kaki mungkin seperti sekarang bentuknya. Dulu kaos kaki masih terbuat misalnya dari kulit misalnya, yang tidak rembes air. Sehingga pendapat yang kuatnya adalah memakai kaos kaki sebagai rukhsah, mengusapnya tadi itu tidak bisa atau tidak sah. Gitu. Tapi mahukmul masih alal jarmuk. Nah, ini ada tambahan bahwasanya ada lagi namanya istilahnya jarmuk. Apalagi jarmuk. Jarmuk itu adalah pelapis sepatu misalnya. Ya, kalau kita mungkin di musim hujan kan ada khusus untuk melapisi sepatu supaya nggak basah. Itu ada sepatu bagian luar ya, yang melapisi sepatu bagian dalam. Nah ini bagaimana cara bersucinya? Misalnya mungkin ada kasus jarmuknya ini malah bagian luarnya yang membungkus sepatu tadi itu ternyata bolong. Apakah boleh tetap menggunakan rukhsah ini atau tidak? Lalu bagaimana mengusapnya? Nah, seperti itu. Di sini idza labisa al-insanu khuffan fawqa khuffin, ya, kalau orang memakai misalnya sepatu double, fa in kana al-khuffu al-a'la salihan lil mashi sahha. Kalau seandainya misalnya khuf bagian atasnya itu salihan lil mashi, bisa untuk dipakai diusap. Berarti bagian sepatu luarnya itu tidak bolong, tidak rembes air. Nah itu sah. Wa in kana al-khuffu al-asfal salihan lil mashi wal khuffu al-a'la la yasluhu wa qasada mash al-asfal bi an wasala al-balad lil khuffi al-asfal sahha. Atau misalnya dia memakai sepatu tapi sepatu yang bagian dalamnya ini ya, itu memenuhi syarat-syarat tadi, sedangkan sepatu bagian luar ya, untuk menambah tadi ya, yang double-nya itu tidak memenuhi syarat tadi. Nah, apakah sah kalau dia melakukan usapan ini? Kalau seandainya dia meniatkan mengusapnya ini adalah mengusap bagian dalam sepatunya, misalnya bagian luarnya itu ada bolong, dia usapkan bagian bolongnya itu supaya sampai kepada
bagian dalam sepatunya. Nah ini sah, ya. Sah masuk khuffaini. Atau dia niatkan untuk membasuh keduanya, bagian luar sama bagian dalamnya, itu sah. Tapi kalau seandainya dia meniatkan mengusap bagian rusaknya saja, bagian atasnya atau bagian luar daripada sepatunya ini yang rusak, yang tidak memenuhi syarat, itu tidak sah. Maka patokannya adalah mengusap bagian yang memang sepatunya itu memenuhi syarat, ya, untuk rukhsah. Atau kalau saya seorang dia meniatkan mengusap secara mutlak, yang tidak menentukan, saya mengusap sepatu bagian luar, atau saya mengusap sepatu bagian dalam. Nah, dia tidak meniatkan sepatu, tapi niat saya mengusapkan saja untuk rukhsah. Nah itu sah, ya. Tapi dia kalau mengkhususkan dan ternyata bagian sepatu itu rusak, nah itu tidak sah mas'hun. Adapun mengenai lama, masa seseorang itu boleh menggunakan rukhsah ini, yaitu mengusap air ke atas sepatu. Jangan mentang-mentang ada rukhsah ini, misalnya dia pakai sepatu terus sampai misalnya 1 bulan, ya, dari lepas-lepas. Jadi dia tiap berwudu itu mengusap air di atas sepatu tadi atau di atas kaos kaki tadi, yang khusus, ya, khusus yang tidak tembus air tadi. Nah itu tidak bisa seperti itu, ada batasannya, ya. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Abi Syuja, wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan. Bagi orang yang bermukim, yaitu seperti kita misalnya di sini, kita tidak melakukan perjalanan, lalu kita pakai kaos kaki yang terbuat dari kulit, ya. Karena mungkin dalam kedinginan atau malas kita untuk mencuci kaki, ini cukup mengusap di atasnya saja. Itu kita sedang bermukim, tidak melakukan perjalanan. Itu batas waktunya diperbolehkan berapa lama? Hanya 1 hari 1 malam. Jadi setelah 1 hari 1 malam kita wajib lepas, kita wajib wudu lagi, basuh kaki kita. Itu bagi yang bermukim, tidak melakukan perjalanan. Tapi kalau kita melakukan perjalanan, misalnya kita pakai sepatu atau kaos kaki tadi, bagian dalam yang terbuat dari misalnya kulit atau yang kuat dan tidak rembes air, ya. Nah itu diperkenankan hanya 3 hari saja. 3 hari saja. Setelah 3 hari lewat batas itu wajib kita lepas, lalu kita perbarui lagi wudu kita, cuci kaki kita, ya, bagian anggota wudu tadi. Tidak boleh mengusapnya kalau sudah batas 3 hari bagian musafir. Sehingga ini juga misalnya batas 3 hari ini juga merupakan batas di mana seseorang misalnya ketika melakukan perjalanan sampai ke tempat tujuannya, nah itu boleh melakukan rukhsah seperti muqassar salat, itu hanya 3 hari saja. Kalau dia berniat lebih daripada itu, nah itu tidak bisa dia muqassar salat. Wa ibtida'ul muddati min hinin yuhdits. Lalu kapan seseorang atau dimulainya rukhsah ini, lamanya ini kapan? Apakah ketika dia pertama kali memasukkan sepatu ke kaki, itu sudah dimulai waktunya? Misalnya kita berwudu pukul 12 siang, lalu kita masukkan sepatu kita, apakah itu sudah terhitung waktunya? Otomatis kalau sudah terhitung berarti duhur besoknya lagi jam 12 itu sudah selesai batasnya, ya, kalau kita bermukim. Atau kapan dimulai? Nah, di sini dikatakan katanya al-muddah min hin yuhdits pada al-khuffain. Waktunya itu bukan pada saat kita memulai memasukkan sepatu tadi, tapi waktunya itu adalah ketika seseorang mulai batal setelah memasukkan sepatu tadi dalam keadaan suci. Nah, jadi ketika misalnya zuhur, kita berwudu, mencuci kaki, pakai kaos kaki yang tahan air tadi atau pakai sepatu tadi, ya, yang memenuhi syarat. Setelah itu mungkin kita batal maghrib. Ini yang bisa nahan batal sampai maghrib, sampai jam 6 misalnya. Nah, berarti dimulainya dari jam maghrib. Dari maghrib jam 6. Selesai masa sucinya adalah jam 6 lagi, maghrib lagi. Jadi bukan pas saat ketika dia memasukkan sepatunya. Nah ini dimulainya itu ketika hadas. Fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safar. Kalau seseorang dia mengusapkan sepatunya, ya, pada saat misalnya sedang di kampungnya, thumma safara, ya, ternyata dia belum sehari, belum semalam dia melakukan perjalanan.
Otomatis kan harusnya kalau orang perjalanan kan 3 hari batasnya. Tapi masalahnya dia sudah menggunakan rukhsah ini ketika bermukim, lalu melakukan perjalanan. Dia tidak bisa menggunakan rukhsah ketika orang berperjalanan 3 hari. Tetap dia harus 1 hari batasnya, 1 hari satu malam. Nah, di sini penjelasan lebih lengkapnya dikatakan muddatul masyi 'alal khuffaini, bahwasanya masa seseorang boleh mengusapnya ini adalah 1 hari 1 malam bagi yang tinggal di kampungnya, atau 3 hari 3 malam bagi yang melakukan perjalanan. Mana hadisnya? Ini hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ja'ala al-masha 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir. Maksudnya Rasulullah sudah menjadikan seseorang boleh untuk menggunakan rukhsah mengusapkan tangannya yang basah kepada sepatunya itu selama 3 hari 3 malam bagi orang yang melakukan perjalanan, dan hanya 1 hari 1 malam saja bagi orang yang bermukim atau tinggal di daerahnya, di kampungnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Nah, ini juga nanti dijadikan patokan hadis ini. Oh, ternyata patokan rukhsah orang yang melakukan perjalanan itu hanya 3 hari. Maka misalnya kita melakukan perjalanan dari Jakarta misalnya ke Cirebon atau misalnya ke Cianjur yang memenuhi syarat safar tadi sekitar 85 km. Kita sudah sampai ke tujuan itu. Lalu kita meniatkan tinggal di sana mungkin sekitar 3 hari 3 malam. Itu selama 3 hari 3 malam itu kita dapat rukhsah. Dimulai daripada tadi mengusap kaki dengan mengusap sepatu dengan tangan ketika berwudu, mengqashar salat, itu dapat rukhsah. Karena 3 hari 3 malam sudah dijadikan oleh Rasulullah sebagai patokan orang yang melakukan perjalanan. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Tapi untuk orang yang bermukim rukhsahnya ini hanya 1 hari 1 malam. Ini rukhsah untuk membasuh, bukan rukhsah qashar tadi. Maka ada beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada bab ini. Yushtaratu fis safar ay yakuna jaizan fa idza safara li ma'siyah fala yajuzu lahu an yastafida min ar-rukhsati asy-syar'iyyah. Di sini ada kasus misalnya orang melakukan safar. Tapi safarnya ini bukan safar yang diperbolehkan. Dalam artian apa? Dia melakukan safar tapi untuk kemaksiatan. Misalnya safar untuk jual beli narkoba, atau safar untuk misalnya menghadiri diskotik, kemaksiatan, atau untuk pesta pora, minum-minuman yang dilarang oleh syariat. Bukan melakukan safarnya bukan tujuan yang baik. Apakah boleh seseorang ini tetap mendapatkan rukhsah ini? Nah, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Seseorang yang melakukan safar tujuannya maksiat itu mengambil rukhsah, baik itu rukhsah menjamak salat, mengqashar salat, atau mengusapkan tadi sepatunya ketika berwudu. Nah, itu tidak bisa rukhsah ini. Tapi mazhab lain ada, mazhab Imam Abi Hanifah misalnya. Nah, beliau mengatakan rukhsah ini bukan tergantung pada maksiat atau tidaknya, tapi dalam syariat itu, dalam Al-Quran hanya mutlak safar. Orang safar baik dia dalam bermaksiat atau tidak, nah, itu tetap mendapatkan rukhsah tadi. Tapi jumhur, mayoritas ulama itu tetap harus safar yang diperbolehkan, safar mubah. Misalnya safar ketika kita untuk rekreasi misalnya jalan-jalan, itu kan tidak ada larangan dalam agama. Maka itu boleh menggunakan atau mengambil rukhsah tadi, dari mulai menjama, mengqashar, mengusapkan sepatu dengan tangan, itu diperbolehkan. Tapi bagaimana kalau seseorang dia niatnya safar untuk ketaatan, tapi di tengah perjalanan dia bermaksiat? Nah, apakah dapat dia mengambil rukhsah ini? Nah, di sini dikatakan katanya orang yang dia itu melakukan perjalanan, lalu di tengah perjalanan dia melakukan kemaksiatan, itu sama, tidak diperbolehkan mengambil rukhsah safar tadi atau keringanan dalam safar tadi. Sehingga di sini dikatakan al-asi bi safarihi, orang yang melakukan misalnya ketika safar bermaksiat
itu dia dibatasi untuk mengusap ini hanya 1 hari 1 malam, sama seperti bermukim. Begitu juga kalau dia taubat di tengah safar, karena dia tujuannya untuk kemaksiatan, tapi di tengah perjalanan dia baru sadar, saya taubat, itu tetap dihitungnya adalah itu orang yang bermukim, batas waktunya 1 hari 1 malam. Lalu syaratnya untuk melakukan safar itu ya, berapa jauh jaraknya? Kalau di sini dikatakan sekitar 89 km. Sekitar 89 km. Ini berbeda-beda pendapatan. Karena dalam fikih sendiri kan pakai istilah 16 parsah. Itu ukuran orang-orang dulu pada saat ini. Ini kalau dikonversikan ulama kadang berbeda pendapat pada saat ini. Yang mengatakan 89 km, ada sekitar 85, 86. Cuman untuk lebih hati-hatian ya sudah kita ambil 89 km saja. Maka tabda'ul muddah, kapan mulainya ini? Ya tadi seperti sudah disampaikan, yaitu ketika seseorang mulai berhadas, itu sudah dihitung waktunya. Ini dia melakukan safar, lalu dia berwudu, 1 hari 1 malam dia bisa menahan hadas. Berarti tetap dimulainya itu ketika dia berhadas. Lalu bagaimana tata cara seseorang ini mengusapkan khuffain? Ya. Ini ada tata caranya. Dikatakan oleh Syekh Hisham Kamil, "Idza ja'a al-mutawaddi'u ila fardhi ghasl rijlain." Kalau misalnya seseorang yang berwudu tadi dia memakai sepatu, lalu pas bagian membasuh kakinya, dia malas untuk membuka. Maka cukup katanya dia untuk membasahkan kedua tangannya, wa imrarihima ala a'lal khuffi khututan. Kemudian dia mengusapkannya dari mulai atas khuf, ya, atas sepatu tadi, khututan, dalam keadaan yufarriqul asabi, tangannya direkahkan ini, bukan begini, sambil dipisahkan jari jemarinya. Wa yatahaqqaqul mashu bimas'i ayyi juz'in min a'la al-khuffi. Dan sah-sah saja seorang misalnya memulai daripada misalnya dari ujung jempolnya atau bagian atas tengahnya saja diusap, itu sah. Ya. Amma masu asfal khuffi fasunnah. Adapun mengusap bagian bawah khuf, ya, bagian sepatu atau kaos kaki yang anti air tadi, ya, bagian bawahnya itu sunnah, bukan wajib. Ini yang wajibnya adalah bagian atasnya. Sehingga mungkin pernah bertanya-tanya, bahkan sahabat pun pernah bingung gitu kan. Kok bisa gitu kan, kalau pakai logika harusnya kan yang kotor bagian bawah, yang diusap bagian bawah. Ya akhirnya ada salah satu ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Bahkan nanti nubil akal, kalau seandainya agama ini pakai akal, lakana mashu asfalil khuf awla min mas'i a'la. Maka pastinya mengusap bagian bawah kaki itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Maka ternyata landasan daripada beragama ini bukan semata-mata karena logika saja, tapi kita memang harus Islam. Islam itu kan menyerahkan segala diri kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada syariat, kita patuh kepada syariat. Allah mengatakan ini, kita harus mengambil. Ya. Jangan sampai kita mencari-cari dulu dalilnya, argumennya, supaya kita yakin, oh ini ada hikmahnya, oh ini ada manfaatnya. Padahal tidak seperti itu. Kalau orang berislam yang benar, paripurna adalah dalil datang dari Allah, dari Rasul, dia langsung taat. Maka tidak ada khiyarah di sana, tidak boleh ada memilih-milih kalau syariat sudah datang. Begitu juga wadzalika bi ayyiya wa'a asabi al-yad al-yumna mufarraqatan ala muqaddamat ar-rijl al-yumna min a'la wa yada'u asabi al-yad al-yusra ala mu'akhkharat al-qadam min asfal. ويذهب باليمنى إلى الخلق وباليسرى إلى الأمام ثم يفعل بالقدم اليسرى مثل ذلك. Mungkin kalau dipraktekkan ini kan ada kaki, tapi misalnya kita pakai sepatu. Ini sunnahnya kalau mau sempurna seperti ini. Ini basahkan dulu kedua tangan, terus seperti ini. Maaf dari sini ya, sini. Nah, bagian bawah dari sini, bagian atas ke depan seperti itu. Ini yang sempurna. Tapi kalau di sini aja sudah cukup, saudara. Diusap. Yang wajib aja. Bisa, ya besar, meskipun hanya di atasnya, dan itu juga tidak mulai dari sini, langsung bagian ini diusap.
direkakan kedua jari Ini telapaknya nggak rusak nggak apa-apa. Yang rusak tidak apa-apa bagian telapak. Lalu ini kalau hanya untuk kesempurnaan saja sunnah. Kalau tidak diusap juga cukup bagian atasnya saja. Nah, ini misalnya kalau bapak-bapak lagi keluar negeri atau gimana gitu kan, misalnya kan pakai sepatu atau apa kalau musim dingin, nah itu daripada kita ribet gitu kan malah sholat, yang penting pakai rusak ini. Ada orang karena dia itu rajin ibadah sebenarnya, tapi karena berat mungkin harus berwudu dulu, harus basah dulu musim dingin apalagi, itu jadi malas. Tapi masalahnya masuk masjid itu pakai sepatu, ribut nggak orang? Kalau misalnya masuk. Kalau zaman dahulu kan zaman Rasulullah ya, Masjid Nabawi itu kan bukan pakai lantai, Ya, karena tanah. Tanah aja kan yang dibersihkan gitu. Sekarang ini kira-kira Nah, pakai kalau sekarang karpet. pakai sepatu ribet. Kenapa ribut nggak masalah? Paling gimana? DKM ya. Nah, makanya Ribut dan ribut. kalau saya lihat kasus-kasus di Mesir itu tidak dalam artian sepatu Bisa dianggap pada umumnya. Itu tadi seperti saya bilang ya, semacam boot atau kaos kaki ya, yang tebal. Itu biasanya dipakai ke masjid-masjid gitu. Itu kalau saya lihat musim dingin itu orang-orang pasti pakai itu, yang tebal-tebal itu, semacam sepatu. Memang bukan sepatu juga sih kalau di terjemah. Ya, kaos kaki lah, kaos kaki tapi tebal kayak boot. Itu biasanya dipakai untuk sholat. Ya. Itu bodinya cuma diusap-usap aja gitu. Maka kalau kita artikan sebagai sepatu boot misalnya untuk orang kerja ya, untuk orang misalnya ke sawah itu tidak bisa ya dipakai untuk ke masjid. Kecuali memang masjidnya masih kayak zaman Rasulullah ya, pakai tanah itu boleh-boleh saja. Atau di emperan aja dia. Bisa ribut, marbot marah-marah. Nah, faedah ya, yukrahu ghuslul khuffi badal al-mas'i alaih. Katanya dimakruhkan, misalnya karena kita ingin kesempurnaan, saya nggak mau rukshoh, saya mau cuci aja sepatu saya. Saya makruh ini, malah bukan jadi afdal, malah makruh. Sepatu cuci semuanya gitu. Karena apa? Mungkin di sisi lain bisa juga membuat, cuma kalau kita ambil logika hikmah juga benar juga ya. Kalau kita basahi bawahnya, bisa jadi Becek. kan. Makanya disyariatkan atasnya aja gitu, syariat itu. Apalagi sampai mencucinya ya, sampai seluruhnya kita cuci, itu bisa melakukan becek buat orang tidak khusyuk sholat. Fa'idah la yusannu isti'abul masjid bil khuf. Tidak disunahkan juga kita harus sampai mengusap semuanya, tidak ada yang kelewat sampai pinggir-pinggirnya, bagian atasnya itu diusap semuanya, tidak terlewat. Itu justru tidak disunahkan. Sunnah itu ya tadi cukup basuh bagian bawah, bagian atas. Yang atas yang rukun, yang wajib, yang bawah yang sunnah. As-sunnatu masul khuffi marratan wahidah wa yukrahu tikrarul masih. Nah, ini berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu kan kita membasuh itu kan sunnahnya berapa kali? 3 kali, at-tafrih 3 kali. Tapi kalau rukshoh ini itu sunnahnya hanya 1 kali. Jadi kalau 3 kali itu tidak sunnah. Sunnahnya hanya 1 kali. Maka kalau mengulang-ulang masuk itu malah bisa jadi makruh. Kemarin makruh itu apa? Berlebih-lebihan. Hal yang makruh itu kebalikan daripada sunnah. Sunnah itu kan kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Tapi kalau makruh, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak mengapa. Itu makruh. Jangan sampai ketukar-tukar ya. Ada makruh, ada sunnah, ada haram, ada wajib, ada mubah. Lalu ada pun hal-hal yang membatalkan mashu, yang membatalkan khuf. Di sini yang dapat membatalkan seseorang dalam artian dia sudah tidak bisa lagi menggunakan rukhsah ini. Jadi harus wajib mencuci kedua kakinya. Itu ada 3 perkara yang dapat membatalkan. Yaitu bikhala'ihima, ketika seseorang itu melepaskan kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya tadi. Wa inqidha'il muddah, selesai masanya. Wa ma yujibu al-ghuslah, atau dia melakukan amal sesuatu yang dapat membuat dia berhadas, wajib dia untuk mandi. Itu dapat menghilangkan rukhsah ini. Kalau dia lagi hadas besar, dia usapkan itu tidak cukup, dia harus dilepas, dia harus mandi besar.
Maka di sini katanya idza khala'a al-khuffain aw khala'a ahadahuma aw hadatha kharqun fil khuffain aw fil hadith bi dhahara minhu ba'd ar-rijal aw nafadha minhu al-ma'. Kalau seorang dia itu melepaskan sepatunya atau ketika dia melakukan perjalanan tiba-tiba sobek bagian bawahnya sehingga air itu bisa rembes, bisa masuk. Nah, ini dia sudah batal. Maka harus dilepas, dicuci kakinya. Lalu yang kedua adalah ketika seseorang sudah selesai masanya, yang bermukim tadi 1 hari 1 malam rukhsahnya, dari mulai berhadas tadi. Atau bagi orang perjalanan dia itu 3 hari 3 malam. Ya. Maka kalau sudah selesai itu wajib diperbarui lagi, dicuci lagi kakinya ketika berwudu. Lalu bagaimana kalau seseorang itu dia ragu fi inqidha'il muddah? Misalnya kita berwudu ya. Lalu kita pasang khuf. Nah, kita ragu kita berhadas jam berapa gitu. Misalnya kita antara jam 2 siang atau jam 4 sore misalnya. Ya. Ini ragu. Ngambilnya yang mana dimulainya masanya. Nah, dikembalikan kepada asal ya. Yaitu berarti 1 hari 1 malam atau kepada yang yakin. Ya udah berarti yang pertama. Pada yang pertama. Atau begitu juga ketika dalam perjalanan ya. Kapan itu mulainya? Nah, kalau terdapat ragu, ambil yang yakin. Dalam artian yang pertama kali terbesit yang mana? Maka ambil biasanya yang paling awal. Lalu yang ketiga, hulutsu ma yujibul ghusla min janabatin aw haidin aw nifas. Orang misalnya dia karena jinabah atau karena haid atau karena nifas, itu wajib untuk membasuh kakinya, melepas ya. Sehingga bisa terbasuh ketika mandi besar atau ketika berwudu. Karena apa? Di sini ada hadis Sofwan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah ya'muruna, memerintahkan kami idza kunna musafirin, apabila kita dalam keadaan safar, ya ausafaran alla najza'a khifafana thalathata ayyam. Hendaknya kita untuk tidak melepaskan sepatu kita selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali memang jinabah ya, atau junub. Ini hadis yang disahkan oleh Imam At-Tirmidzi. Fa idza masaha 'ala al-khuffi thumma hadatha kharqun fihi aw khala'ahu wajaba ghusl qadamihi hatta yakuna kamil at-taharah. Apabila dia sudah membasuh khuf tadi, kemudian muncul lubang sobek, nah itu harus segera dibuka lalu dibasuh kakinya. Lalu kana as-sahabatu tamsahu 'ala al-lafa'if. Maksudnya para sahabat katanya pernah dia mengusapkan kepada sepatu ya. Sepatu ini terbuat dari misalnya kain yang lipat-lipat ya. Sampai menutup mata kaki, itu diusapkan saja. Lalu al-masu 'ala al-jawrab asy-syarab, mengusapkan kepada kaos kaki dalam definisi zaman sekarang ya, itu tidak sah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Karena itu tipis. Raqiq la yamna'u sulma, sehingga tidak dapat mencegah air itu masuk ke dalam kaki atau menyerap ke dalam kaki. Dan juga kalau dipakai al-mashyu berjalan itu tidak memungkinkan, ya pasti akan sobek. Walam yuqal bil jawaz illa riwayatun 'inda Imam Ahmad. Tidak ada yang mengatakan itu, sudah hanya satu riwayat saja daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hadza wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanya Ustaz. Nah, kalau misalnya saya kecelakaan lah, taruhlah kakinya sehingga harus diperban. Nah, apakah perlakuan perban ini seolah-olah sama dengan khuf tadi? Karena mungkin karena dioperasi segala macam kan luka, itu harus diperban, ya, di sini diperban. Jadi, tapi masalahnya juga ada masalah lagi. Perbannya ini enggak dua-dua kan, cuma sebelah kaki aja. Nah, apakah yang diperban itu kita bisa berlakukan kayak seperti khuf tadi, atau kita memang harus kayak membasuh, tapi kan nggak boleh kena air kan, katanya nggak boleh masuk air, sehingga dilap semuanya kayak kita yang ganti begitu. Nah ini masalah juga kan, karena kalau orang kecelakaan tuh biasanya sampai berminggu-minggu kan nggak bisa dibuka, kadang-kadang begitu. Nah juga termasuk kalau misalnya tadi ada orang luka
Misalnya di tangan, nah, tapi misalnya ditempel aja, ditempel, ini nggak boleh nih. Atau contohnya mata lah, kalau saya pernah mata ini kan operasi, nah sehingga harus ditutup. Nah, kan ditutup. Itu kan kalau kita ngambil dulu kan nggak kena air itu. Nah, apakah fungsinya bisa di ini aja kayak jadi seolah kayak ngusap sorban tadi. Ya kiasan sorban tadi begitu. Kasih. Ini mengenai tadi ya perban. Sebenarnya nanti ada bab khusus mengenai ini, mengenai perban. Orang kena diperban atau pakai gips apa yang buat patah itu. Nah itu nanti ada bab khusus sebenarnya di sana. Cuma mungkin untuk sekedar pengenalan dalam bab ini ya, itu ada rukhsah nanti dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bagaimana cara bersuci bagi orang yang uzur, misalnya bagian anggota wudunya itu diperban dan tidak memungkinkan seseorang itu untuk membasuhnya. Nah, di sini diriwayatkan bahwasanya dalam bab jabair namanya, istilahnya bab jabair. Jadi di sini katanya wasahibul jabair yang sahu 'alaiha. Cukup dia mengusapkan atas tadi jabair tadi, perban tadi. Wa yatayammamu wa yusalli. Kemudian dia bertayammum lalu salat. Wala i'adata 'alaihi in kana wada'a 'ala tuhri. Dan tidak perlu diulang lagi salatnya ketika dia misalnya sudah sehat. Kalau ketika memasukkannya atau diperban itu dalam keadaan suci sebelumnya. Nah, kalau tidak. Ya. Nah, kalau tidak nanti ada permasalahan lagi. Kalau tidak dalam keadaan suci, dia melakukan tadi berwudu, lalu pada bagiannya tadi dia harus tayamum. Pada bagian yang perban tadi tayamum, sama seperti yang biasa. Biasanya nanti berwudu, lalu dikeringkan dulu. Ya. Nah, pada bagian ini tayamum. Misalnya kalau di bagian tangan kan bukan bagian terakhir. Ya. Seperti ini aja. Berarti berwudu dulu bagian itu, lalu dikeringkan dulu, lalu tayamum, ya. Lalu langsung lewat. Nah, selanjutnya bagian rukun terakhir misalnya kaki, lalu cuci lagi kaki. Itu kalau bagian tangan. Ini mazhab Syafi'i. Setelah itu apa? Dia kan tidak ada keadaan suci. Nah, itu nanti selama dia seperti itu, misalnya 5 hari, 6 hari, itu wajib diqadha salatnya. Ini diulangi lagi salatnya. Tapi dia salat pada saat itu. Jadi harus jadi 2 kali sholat pada 2 kali sholat. Ini mazhab Imam Syafi'i. Cuma nanti di bab selanjutnya kita akan jelaskan mazhab lain bagaimana sih caranya. Apakah seribet ini? Karena kalau kita baca fikih Syafi'i itu memang wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dah.